sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Respons mengejutkan Bernardo Tavares soal dinilai enggan melepas pemain PSM ke Timnas U23 Indonesia. Bernardo Tavares pun menjawab statement dari Ketua Badan Tim Nasional pada sesi konferensi pers usai laga Bali United versus PSM Makassar. Menurutnya, ia tetap respek dengan siapapun yang bekerja di Timnas Indonesia. Bernardo Tavares pun menyebut bahwa sejak bekerja di Indonesia, sudah banyak pemain PSM Makassar yang dikirim untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Soal Timnas Indonesia, saya tidak tahu apapun, saya bukan pelatih Timnas Indonesia, ujar Bernardo Tavares. Saya tidak mengerti soal pelatihan. Saya hormati semuanya yang bekerja di sini. Jika kamu perhatikan saat ini, sejak kita bekerja di PSM Makassar, sudah banyak pemain yang kita kirim, baik ke Timnas U20, Timnas U17, Timnas U23, hingga Timnas Indonesia Senior. Jadi, kita ingin membantu Timnas Indonesia. Kita respek setinggi-tingginya untuk Timnas Indonesia dan saya pikir ini sesuatu yang bagus jika para pemain dipanggil ke sana, ujar Tavares. Bikin netizen bangga. Ramadhan Sananta langsung beri pernyataan hebat ini usai dipercaya STY jadi striker utama Timnas Indonesia U23. Dengan pencapaiannya di Persis, Ramadhan Sananta pun semakin yakin menatap Piala AFF U23 2023 bersama Timnas U23 Indonesia. Hingga pekan ke-7 Liga 1 2023 hingga 2024, Ramadhan Sananta sudah mengemas 4 gol. Tentunya saya sangat senang bisa mencetak 4 gol di Liga 1 2023 hingga 2024, ucap mantan pemain PSM itu. Saya harus bekerja keras terus di Liga dan di Timnas, sambung Ramadhan Sananta. Hari pertama kumpul semua pemain dan pelatih siap menjalin kerjasama untuk menghadapi Piala AFF nanti, tutur mantan pemain Persikabo itu. Step by step akan latihan terus menjalani kekompakan pemain, tutupnya. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong memanggil Titan Agung Bagus Bayangkara Presisi untuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman Borneo. Titan ini pemain yang bertarung saat ada keributan melawan Thailand di final SEA Games 2023. Perbaikan JIS terus dikebut, akses dan rumput stadion jadi fokus mengejar standar FIFA. Sebelumnya, FIFA memberi catatan pada JIS agar segera melakukan perbaikan akses dan rumput stadion. Catatan FIFA ini tidak berbeda jauh dengan catatan yang dilakukan PSSI sebelumnya. Terkait catatan FIFA itu, PSSI bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jakarta sedang melakukan perbaikan sesuai dengan standar FIFA. Kita sedang diburu tenggat untuk memperbaiki agar catatan FIFA bisa kita tuntaskan secara baik, yakni soal perbaikan rumput dan akses ke stadion. Karena waktu yang sudah sangat mepet, maka pekerjaan ini dilakukan melibatkan lintas instansi dan juga rekanan internasional yang biasa terlibat di sejumlah agenda FIFA, ujar Arya. FIFA telah menunjuk konsultan dari Australia untuk perbaikan rumput stadion JIS. Menurut Arya, JIS memang perlu perbaikan mendasar jika dibandingkan dengan ketiga stadion lain yang juga menjadi venue Piala Dunia. Izin kerja Thomas Doll di Indonesia dicabut jadi permintaan netizen fans Timnas Indonesia yang kesal Rizky Ridho tidak dilepas ke Timnas. Keributan perebutan pemain antara klub dan Timnas semakin memanas dan tidak bisa dihindari. Fans Timnas Indonesia pun sampai dibuat emosi dengan kejadian ini. Sebagian besar mereka ingin nasionalisme diutamakan di atas segalanya. Seperti komentar dari akun @baskara_anantahadi184 yang mengatakan hal seperti ini. Cabut izin kerja Thomas Doll, Indonesia seterusnya usah ikut AFF lagi. Ujarnya keras.
Di sisi lain, memang dari ketum PSSI sendiri Erick Thohir dulu sempat menyentil Persija ketika mereka terlambat melepas Witan dan Rizky Ridho di ajang FIFA Matchday melawan Palestina. Ini pertama kali juga yang namanya Liga dengan PSSI telah bersepakat. Makanya saya kemarin kecewa ketika ada klub yang tidak segera melepas pemainnya, kata Erick Thohir. Pemainnya ada di Indonesia tapi tidak melepas. Nanti setelah pertandingan ini saya akan perkuat aturannya, jelas Erick. Ya, meskipun ini ajang AFF bukan resmi FIFA, tapi karena kompetisi hanya ada Liga 1, mau tak mau keributan ini terjadi.